Apakah tim Liquid Echo bisa memenangkannya dengan 4-0 scoreline yang selalu bisa menjadi pattern buat Echo di M4 Grand Finals, bahkan juga Season 11 MPL Philippines Grand Finals, dan mungkin saja Season 13 Grand Finals MPL Philippines. Let's get it into the land of dawn. Game keempat, match point untuk Liquid Echo. Dengan satu kesempatan yang tersisa, Falcon AP Brand, apakah mereka mampu untuk melakukan sebuah keajaiban comeback dengan memenangkan game ini dan memaksa ke game yang selanjutnya? Setidaknya mereka punya nafas tambahan dengan adanya basic command emblem dibawakan lagi oleh Benny, dan ini dia agresif di early game yang tadi sempat kita pertanyakan, Mirko, sehingga akhirnya membuat Benny Curie sekarang berada dalam keadaan yang sulit di lane-nya. Walaupun dengan firmness, walaupun dengan tenacity yang dia bawakan juga, tapi kita harus mengingatkan lagi bahwa Super Marco dan Ogwen sepertinya mulai bermain dengan ofensif. Kelihatan juga di game kali ini, ofensif menjadi game plan dari Falcon AP Brand karena dari build-nya. Kebanyakan kalau kita lihat dari Super Marco selalu build rush karena Warrior Boots, tapi kali ini yes, dia menuju ke langsung Corrosion Site harusnya. Dan Benny QT yang terpaksa menggunakan Warrior Boots duluan untuk mendapatkan survivability, bahkan Sanford juga akan rush ke Warrior Boots di XP lane. Sementara itu kalau kita lihat dari menit 1:32 udah dikasih duluan, dan bahkan heavy spin mereka lagi-lagi ingin bermain cepat tim Liquid Echo. Furious Dive dan juga Petrify Combo, dan lihat bisa langsung diputar balikan begitu saja. Sanji mendapatkan pertukaran 1-2 untuk 1 kali ini, tapi Sanjinya harus menggunakan Purify dan bahkan harus untuk disengage kali ini. Heavy spin yang begitu cepat, tapi minimnya damage membuat keadaan berbalik. Flap TZ dengan adanya Petrify akhirnya menemukan celah, akhirnya menemukan momentum, akhirnya menemukan nafas agar Sanford bisa di shutdown, Mirko. Dan sekarang game mungkin akan sedikit berganti. Ada juga View, tapi di depan sana cukup berbahaya dengan ada Feather Art Strike yang cukup cepat. Untungnya hanya menutup dengan ada mini stun yang diberikan, dan Kyle TZ dengan rotasi cepatnya. Ini persis apa yang dilakukan oleh Carl TZ tadi dengan adanya satu buah Baxia Shield Denied. Dia berjalan dengan cepatnya untuk bisa hadir di dalam setup teamfight di Turtle. Dan sekarang freeze wave minion dari Super Marco membuat Benny Curie bahkan mendapatkan level yang keempat di menit 2:30. Ini dia tekanan yang dibutuhkan oleh Falcon AP Brand untuk bisa setidaknya memaksa teamfight di mid game. Memaksa heavy spin juga dari sini dari Carl TZ, tapi lihat di sana tidak. Yang Primal Rattle JP langsung ada disengage, dan ada Feather Airstrike ini steal juga, mendapatkan damage karena view-nya, dan bahkan Sanford juga dengan Vengeance dan coba maju ke depan, tapi lihat dari Carl TZ. Final slash breaker from Sanford berhasil mendapatkan view, dan bahkan Sanfordnya masih bisa untuk escape menggunakan Vengeance ke creep jungle. Tapi pertukarannya masih dipegang oleh Falcon AP Brand. Ya, lagi-lagi trade-nya masih ada. JP juga tumbang dan mengorbankan flickernya barusan. Jadi setidaknya ada satu buah lipun di gold yang bisa diamankan oleh Falcon AP Brand, dan Wind Talker menjadi item pertama dari Super Marco. Dia ingin bermain dengan kecepatan sepertinya, Mirko. Tapi kali ini Benny Curie dalam keadaan under. Ada satu gerobak minion yang tadi sepertinya tidak dia dapatkan. Dan untuk menuju ke Corrosion Site masih cukup lama sih waktu yang dibutuhkan oleh Benny Curie, karena Marco akhirnya bisa menekan Benny Curie dengan keadaan seperti ini. Menang dari Turtle dan juga menang dari match up di lane-nya. Ogwen bahkan mencoba untuk melakukan gerakan duluan sebelum adanya JP di top lane sana, dan mungkin sesaat lagi akan ada rotasi yang dilakukan oleh Flap TZ, Sanford. Begitu juga dengan adanya Benny Curie dan juga Super Marco untuk bertukar posisi karena turtle-nya di top lane. Ada final stage yang digunakan yang belum bisa untuk connect. Meanwhile JP di atas berhasil mendapatkan knockup, tapi tidak mau commit untuk minions Fury-nya. Masih ada turtle yang akan spawn di 5 detik kembali, dan Benny Curie bakal mendapatkan pressure relief dari dia untuk mendapatkan farmnya di atas. Dan bahkan Feather Art Strike yang begitu cepat, sepertinya Corrosion Site ada di tangan dari Benny Curie. Apakah akan ada teamfight 5 lawan 5? Tapi ingat, ketika teamfight 5 lawan 5, aku pun kayaknya bakal sedikit berbahaya untuk Flap-nya, karena Flap dia ready dengan ultimate, dia ready dengan Petrify. Dan View milih untuk mundur, dia pun belum ready dengan adanya flicker, tapi kali ini adanya Purify akan menyelamatkan Sanji, tapi tidak untuk Flap TZ-nya. ada minus Fury juga menuju ke belakang, bahkan Ogwen-nya terpaksa untuk dibawa ke Tara Tier 1. Tim Liquid Echo berhasil untuk outplay situasi yang sangat buruk, dan bahkan dari KLTZ sekarang bakal
chainlock CC masih ada terus Poison dan bahkan Feather Airstrike juga yang kembali on cooldown. Tapi Sanji maju dengan tadi fight dan bahkan Feather Airstrike juga yang dibalikin ke arah View. Sanford tidak mendapatkan reset dari Vengeance-nya. Dan lihat dari Karl TZ masih sangat objektif dan juga masih memiliki heavy spin yang bisa digunakan. Kyle dengan shield ini dicoba untuk mendapatkan angle di sini di mana Karl TZ coba untuk melakukan zoning dan bahkan heavy spinnya bakal langsung connect tapi harus shatter juga. Retribution diamankan oleh Karl TZ dan Karl terpaksa mundur tapi Ogwen, Flicker dan juga Onward berhasil untuk connect dan bahkan Primal Rat juga di mana Sanford nggak bisa untuk kabur, hanya bisa untuk Vengeance. No, Sanford masih bisa untuk kabur. What a play by Sanford. What? Bermain Arlott layaknya Lancelot. Berdansa dengan adanya Vengeance. Dan dia bisa dodge. Satu member pun tidak ada yang mampu untuk menangkap karena Sanford. Dan kali ini momentum kembali menuju ke arah dari tim Liquid. Karena JP depan sana mencoba untuk menutup jalan dari Falcon Heavy Brand ketika mereka ingin memakan Benny Curie. Job test dari Romer seperti biasanya. JP tetap berada dalam posisi yang cukup stabil. Tapi untuk sekarang View dalam ancaman. Dia nggak punya flicker dan dia akan turun di depan sana. Feather Airstrike bakal digunakan dan kayaknya bakal didapatkan point kill dari Sanford. Tapi bertukar nyawa dengan adanya View. 1 untuk 1. 1-1 dan kali ini untuk kedua tim kelihatannya dari Falcons AP Brand masih memiliki gold lead yang lumayan besar 1400 untuk 6 menit pertama dan kelihatannya dari Gold walaupun ada 1400 gold lead, goldnya bukan di tangan dari gold lane dan dari keduanya kalau mereka bisa scaling bersamaan kali ini. Bung KB, Benny, power spike itu sangat menyeramkan. 3 item power spike dari carry. Iya. Di mana Hunter Sword, Golden Staff akan didapatkan saat lagi karena Corrosion Sight-nya sudah ada di tangan dari Benny Curie. Tinggal kita tunggu item keduanya karena Benny Curie sesaat lagi akan mendapatkannya, Mirko. Dan ini akan menuju ke turtle yang ketiga. Falcon AP Brand butuh banget untuk mendapatkan turtle kali ini atau setidaknya memenangkan team fight agar situasinya tidak berbalik dengan cepat. Dan JP, dia harus siap karena dia nggak punya satu flicker untuk bertahan dan itu dia Minion Fury for nothing. Karena ada Feather Airstrike juga yang cukup cepat dan Karl TZ akankah jadi korban selanjutnya karena dia harus mundur sekarang juga. Heavy spin langsung digunakan secara defensif tapi masih bisa untuk ditumbangkan. Super Marco mendapatkan killnya 2800 gold sekarang dipegang kendali oleh Falcons AP Brand. Bahkan Sanji harus menggunakan Feather Airstrike-nya secara defensif maju ke depan mendapatkan damage karena View. Mid lane harusnya masih bisa diamankan oleh Falcons AP Brand bersamaan dengan turtle yang ketiga di dalam game kali ini. Bahkan Super Marco juga di mid lane mendapatkan Tara. Tapi ternyata di sini dari kedua tim masih mainnya dengan sangat aman. KB. Oke. Tertinggal sedikit karena 3600 gold berada di tangan dari Falcon AP Brand. Melihat apa yang terjadi tadi di area mid lane. Juga ada JP dan juga Karl TZ yang menjadi korban. Sebenarnya teman-teman dari tim Liquid karena tumbangnya satu-satu mereka mulai ada miscom di sini. Mereka tidak siap dengan tim fight barusan. Mereka tidak siap dengan Benny Curie yang baru dapetin 1 point kill dan masih terlalu jauh dengan item-item yang siap untuk tim fight besar karena Super Marco dia udah ready duluan dengan level 10-nya. JP masih belum menemukan momentum untuk membalikan keadaan dengan ada Feather Airstrike Porsche yang dibawakan oleh View yang sudah memiliki 1 buah Blood Wings agar dia bisa escape ketika di-engage oleh pasukan dari lini belakang tim Liquid. Sanji dan Sanford yang selalu bermain berdua untuk melakukan flanking. Jadi dua pelan lagi. Iya, temponya kembali menjadi pelan. Dan balik seperti kata KB di dalam game pertama ketika kita di interview, late game menjadi kunci kemenangan untuk Falcons AP Brand. Kalau mereka benar bisa untuk weather stormnya, untuk handle early game presence dari tim Liquid Echo, mereka harusnya bisa memenangkan gamenya. Tapi kali ini KB, komposisi mereka sedikit juga di mid game mainnya. Tapi late game juga masih kuat banget tentunya dengan adanya View dan juga adanya Edith di komposisinya. Dan bahkan juga sebenarnya dengan Roger yang build ke attack speed, mungkin masih bisa banget untuk main di late game-nya nanti. Malefic Rod. Bahkan ini adalah item penghancur physical defense agar nantinya tim Liquid bisa di meltdown front to back dari depan ke belakang. Ogwen bahkan yang bermain dengan editnya dia makin sulit lagi untuk bisa di take down dari depannya karena dia pun punya damage ketika dia menggunakan Primal Wrath. Pada dasarnya Falcon AP Brand memiliki 3 damage dealer pasti. Mungkin ditambahkan dengan Flap TZ juga tapi Carl dia memang memicu Feather Airstrike. Tapi setengah darah tersisa di tubuhnya dan Sanford maka dia akan jump in ke depan sana. Mengingat sepertinya tim Liquid masih berada dalam keadaan yang under 5000 gold. Bahkan ini lumayan jauh.
Easy maju ke depan, coba di burst down dari Benny QT dan juga final slash flicker combo menunjukkan Super Marco dan lihat dari JP-nya. Minus Fury ke belakang dan Carl TZ berhasil mendapatkan Lordnya, bahkan Super Marco langsung tertangkap. Masih butuh untuk kabur kali ini dan Sanford harus ditumbangkan, bahkan Benny QT juga yang dikejar dari Flap TZ di arah belakang. Mereka mendapatkan Lord, tapi lihat di sini di mana JP juga akan ditumbangkan. Sanji terisolasi dan Flap TZ berhasil mendapatkan 3 member di dalam team fight itu. Tidak ada trade sama sekali. Yang didapatkan dari tim Liquid hanyalah Lord dan Benny Kyori. Terkena zoning out yang sangat-sangat jauh di belakang sana. Flop TZ dengan 504. Kali ini mendapatkan momentumnya untuk bisa men-shutdown gold laner dari tim Liquid. 1 poin kill yang berharga, tapi tidak ada korbannya dari Falcon AP Brand. Keadaan berbalik sekarang. Tim Liquid yang berada dalam kondisi berbahaya. Walaupun Carl mendapatkan retribution battle-nya, tapi lihat apa yang terjadi. Lihat apa yang harus dibayarkan. Hampir wipe out barusan. Untungnya masih ada satu yang bisa mempertahankan base-nya. Kalau tidak, straight push bisa saja dijalankan oleh teman-teman dari Falcon AP Brand. Menunggu lagi untuk sekarang. Dengan Blood Wings dari Sanji yang menjadi jawaban kah? Lagi-lagi untuk match up dari mid laner-nya. Gak berbeda jauh dari segi item composition-nya. Karena memang View, ketika dia dikejar dan shield-nya pecah di sana, dia masih bisa kabur dengan adanya movement speed tambahan. Tapi berbeda dengan Sanji, karena Sanji sangat-sangat dependent dengan adanya dash ability yang dia miliki. Kalau nggak ada dash ability, bakal susah untuk bertahan. Dan sekarang Sanji harus mundur ke arah belakang, dan bahkan Carl TZ dipaksa bertahan. Gak ada dia counter setup. Pindah menuju ke Open, pero Shatternya masih bisa untuk connect kali ini dengan Minus Fury juga yang melakukan zoning ke arah belakangnya. Tapi lihat dari Flap TZ yang menggunakan Virus dan juga Petrify, tapi shutdown didapatkan oleh Benny QT. Carl TZ shield unity ke arah depan, coba untuk mendapatkan satu. Sanji yang balik kembali di dalam game kali ini, KB memilih untuk mengambil Lycan form dari Super Marco. Lagi-lagi pemilihan dari The Master of Copycat, Sanji, yang sudah mendapatkan satu buah momentumnya kembali untuk dash belakang dengan adanya wall form. Dan aku lebih penasaran sama tadi JP. Dengan adanya Minon Fury yang dia gunakan, hanya saja Minon Fury tadi sangat disayangkan tidak menuju ke arah belakang dari teman-teman Falcon AP Brand. Dan itu membuat View serta Super Marco berada dalam keadaan yang sangat-sangat bebas untuk mendeliver damage. Dan kalau kita bandingkan untuk sekarang, gold per minute-nya Super Marco jauh lebih unggul dan menuju ke item yang ke-6. Sementara untuk Benny Kyuri-nya sendiri, sepertinya dia akan menuju ke Wind of Nature untuk menghindari serangan dari Flop TZ dengan Petrify yang dari tadi menyulitkan bagaimana cara dari Benny Kyuri di belakang untuk mendeliver damage. Dan Benny, kalau misalnya dia diberikan free hit, masih sangat-sangat threatening di dalam game kali ini ya. Dimana tadi kita bisa lihat juga Flap TZ shutdown KB. Itu bukan sebuah shutdown yang random, bukan cuma 3 kill tapi 5 kill bounty-nya yang dimiliki oleh Flap TZ. Dan itu tentunya akan bisa untuk memberikan tim Liquid Echo sedikit lebih banyak comeback potential. Tapi dengan 6.000 gold lead, dengan turret advantage juga, kelihatannya susah banget untuk tim Liquid Echo bahkan untuk membuka mapnya ke arah Lord yang enhanced. Ya. Gak ada hero split pusher menjadi team fight adu otot sepertinya. Dan Wind of Nature menjadi jawaban dari Benny Kyuri dan Sanji. Terdeteksi di sana sepertinya. Dengan ada gerakan dari Super Marco dengan open fire. Team fight kali ini masih dicari. Dan Sanford menemukan Kyle TZ di depan sana. Sepertinya team fight akan dipicu. Black Dragon Form juga menuju ke belakang. Dan bahkan di sini Heavy Spin sudah di-bait out dari Carl TZ yang coba untuk maju kembali. Falcons AP Brand 2 ultimate dengan adanya Produce Poisons dan juga Black Dragon Form. Tapi Sanji dapat posisi. Sanji menemukan posisinya di sana. Tapi kali ini bakal dikejar juga David Terrify untuk memperlama bagaimana gerakan dari Kyle TZ. Dan kali ini berbahaya untuk Super Marco. Super Marco udah menggunakan Purify-nya tapi tidak ada flicker kembali di sini, di mana Flap TZ terisolasi kembali. JP mendapatkan kill-nya dan 1-0 pertukaran untuk tim Liquid Echo. Ini berbahaya. Super Marco dengan Purify. Hanya View yang punya flicker, tapi dia sudah menggunakan Federal Airstrike-nya. Dan Kyle TZ kayaknya bakal coba body engage. Dia udah gak punya lagi. Satu buah Bastion Shield dinairi. Dan Kyle TZ akan coba untuk dimakan. Permainan front to back akan dijalankan. Final stress dari Sanford. Dan ini bakal dipukul mundur dari Falcon AP Brand 3 melawan 5 dari tim Liquid. Masih ada Sanford yang maju ke depan, coba untuk mendapatkan damage yang cukup, dan berhasil untuk mendapatkan stun kembali. Coba untuk delay, killing spree masih untuk Super Marco. Falcons AP Brand 6.000 gold lead mereka dengan satu team fight, dengan pick off yang rapi dari tim Liquid Echo.
hanya tersisa 3.000 dan lihat dari Lordnya masih belum untuk mendapatkan satu tarat pun KB. Kayaknya dengan Lord ini mereka nggak akan bisa untuk keep gold lead yang mereka memiliki sekarang dengan Flaptizi yang maju ke depan coba untuk memukul mundur beberapa member dari tim Liquid Echo. Kyle TZ bahkan sampai bikin Queen Swings. Dia sudah tahu persis apa yang akan diterima. True damage yang begitu tinggi, jadi dia pakai damage reduction sekarang. Setidaknya ada outer turret yang pecah begitu saja dari tim Falcon AB Brand. Membuka vision agar Carl TZ juga menukarkan dengan adanya inner turret di area bottom lane. Dan mid lane harus mereka dorong secepat mungkin. Atau mereka relakan terlebih dahulu untuk melakukan counter setup selanjutnya. Karena JP, sesaat lagi JP akan punya flicker. Dan flicker dari JP akan sangat mahal harganya ketika teman-teman dari Falcon AB Brand berkumpul dengan berdekatan ketika Super Marco mungkin bisa menjadi korban pertamanya. Karena Super Marco sudah lengkap dengan 6 itemnya. Dia sudah memiliki satu bosi Halberd untuk memberikan deliver damage yang lebih pas lagi. Tapi Benny, dia lengkap dengan 6 itemnya juga. Akan ada adu damage dealt dari kedua gold laner. Siapa yang akan bertahan hidup sekarang akan memenangkan pertandingan. Tapi ingat, kekalahan kuantitas bukan kekalahan yang pasti. Tapi sekarang ada Purify yang digunakan. Sudah tidak lagi Purify. Dan Super Marco tershutdown oleh Sanford di depan sana. Salah satu kunci kemenangan dari tim Liquid Echo yaitu Flaptizi dan Super Marco terpick up. Tapi Super Marco menjadi winning factornya untuk tim Liquid Echo. Coba untuk membuka map sendiri dan langsung terpunish dari Carl TZ. Yang GOAT yang mau mengambil title itu dari View. Bahkan Sanford dengan final slash juga menuju ke depan. Bahkan Augenia terpaksa menggunakan Primal Red dan JP dengan Minions Fury menuju ke belakang. Sanford langsung dengan damage, langsung menggunakan vengeance-nya. Team Liquid Echo belum ada minion wave. Mereka harus bersabar kembali. Gak boleh terlalu cepat di sini karena Falcons AP Brand. Super Marco, Flaptizi akan kembali respawn. Oke. Disengage akan dilakukan 40 detik sebelum adanya Lord kali ini. Tim Liquid memecahkan satu turret yang penting di bagian mid lane. Keadaan berbalik. Gold swing. Bahkan dari 6.000, dari 7.000 sekarang. Tim Liquid unggul 1.600 gold. Game menuju ke menit 17. Sesaat lagi kita akan memiliki Lord Evolve juga, Mirko. 6 item full. Dan Super Marco akhirnya tershutdown. Setelah begitu lamanya game berjalan. Tapi untuk sekarang, hati-hati bagi Falcon AP Brand. Mereka sudah mulai flop perlahan-lahan. Satu demi satu hero-nya sudah mulai kehilangan dari power spike-nya, Mirko. Dan Benny Curie dengan percaya diri dia memiliki Rose Gold Meteor sekarang untuk bisa menghindari semua damage dari View dan Winchan. Wind of Nature Evac dari Super Marco. Apakah ini akan menjadi jawaban setelah tadi dia tershutdown dengan adanya Sanford? Dan tentunya real time win rate masih tidak berbeda jauh. Tapi untuk sekarang lihat posisi dari Sanji, Mirko. Lihat posisi juga dari JP dan Benny Curie yang saling cover satu sama lain. Tidak ada immortality dari Flaptizi. Apakah ini akan coba untuk di fight Conceal Play? Dan ini dia big fight-nya. Sugar menuju ke depan, tapi lihat dari Carl TZ-nya menggunakan heavy spin membawa dari Super Marco yang menggunakan Lycan Pounce. Tapi lihat dari damage dari Benny QT. Sanji di belakang berhasil untuk isolasi beberapa member View. Kembali lagi dengan Sanji menggunakan Lycan Pounce. Dan lihat di belakangnya Sanford dengan double kill. Maju ke depan, flicker. Dan untuk dodge Sanford masih survive. Triple kill. Tapi lihat dari Super Marco yang menggunakan Wind of Nature. Shutdown dan double kill. Sanji versus Marco. Dan Sanji mendapatkan shutdown. Double kill. Wipeout juga terjadi. Satu buah mage melawan gold laner. Dan kali ini apakah Sanji akan build item attack speed? Karena dia akan menuju untuk endgame tanpa adanya minion. Dan 10 detik dari sekarang, Sanji the savior from Team Liquid Echo. 4-0 di depan mata. Here we go. This is your MPL Philippines champions, Team Liquid Echo. 4-0 di babak grand final. Sanji, Sanford, Sansan duo yang terus-menerus di game yang pertama, game kedua, bahkan sampai game 3 dan juga 4. One chance, one moment terjadi di mana Sanji berada di dalam posisi KB melawan Roger. Roger yang udah mendapatkan